Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Hai teman-teman, kenalin, namaku Regina Claudia. Sekarang aku berusia 17 tahun, duduk di kelas 2 SMA dan bersekolah di SMA Negeri 6 Surabaya. Regina sendiri sehari-hari adalah seorang pelajar dan juga seorang freelancer, dan kesehariannya juga sering banget ikut lomba dan bantu-bantu kafe di dekat rumah. Regina sendiri punya impian dan harapan untuk bisa menjadi seorang ahli pendidikan, karena melihat pendidikan di Indonesia dan potensi remaja Indonesia yang jika diarahkan bisa loh membawa perubahan besar bagi bangsa ini. Di hari yang berbahagia ini, Regina ingin membahas suatu tema dan topik yang sekiranya bakal bermanfaat banget buat kita semua, yaitu intuisi versus ambisi. Di sini kalau kita ngelihat dulu nih arti ambisi di KBBI, yang biasa kita kenal tuh kan ambisius ya. Ambisi itu artinya adalah keinginan keras untuk mencapai suatu harapan atau cita-cita. Kalau intuisi sendiri nih teman-teman, seperti lagunya Yura Yunita, intuisiku, itu tuh artinya adalah kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Jadi mudahnya pemahaman itu tuh datang di luar kesadaran. Jadi misalnya seseorang saja tiba-tiba terdorong untuk membaca buku, tiba-tiba seseorang ingin bermain gitar. Itulah yang namanya intuisi, seperti panggilan yang tidak sadar kita secara tidak langsung sangat ingin melakukan hal tersebut. Kalau ambisi mungkin bahasa Inggrisnya have to. I have to do my homework so I can go to college. Nah, contohnya kayak gitu tuh. Tapi kalau intuisi, I like to swim, jadi kayak lebih relax gitu. Nah, untuk pandangan remaja dan generasi muda masa kini, yang benar dan yang salah itu gimana sih? Teman-teman semuanya, Regina mau memberikan pemahaman dulu nih di awal bahwa semua orang punya segi benar dan salahnya masing-masing. Jadi, baik intuisi dan juga ambisi, keduanya gak ada benar dan gak ada salahnya. Ini merupakan opini pribadi dan pandangan masing-masing. Tapi Regina mau kasih suatu gambaran di sini. Alkisah, ada 2 orang anak yang hidup berdampingan ceritanya. Anak pertama merupakan anak dari orang kaya yang ayahnya adalah dokter, ibunya adalah wanita karir, namun sangat concern di pendidikan anaknya, sehingga ibunya ini dengan kekayaan yang ia punya, dengan kelimpahan yang ia miliki, ia mencarikan tutor untuk anaknya dari seluruh negeri. Dicarilah guru yang paling baik bagi anaknya ini, agar si putrinya satu-satunya ini bisa masuk ke dalam perguruan tinggi yang ia inginkan, terutama ke jurusan kedokteran. Lalu anak kedua adalah anak dari seorang yang mohon maaf kurang mampu. Lalu ibunya pada saat itu juga sudah meninggal dunia, sehingga ia tinggal sendiri. Ia ditinggal oleh ayahnya dan juga tidak punya keluarga. Namun anak ini ketika sudah beranjak ke jenjang SMA, ia bekerja sebagai tutor untuk adik kelasnya yang SMP, dan juga bekerja menjadi seorang barista untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Fakta uniknya di sini, anak kedua juga begitu ingin untuk masuk kedokteran. Namun motivasinya di sini adalah panggilan hati ketika melihat ibunya yang sedang sakit pneumonia pada saat itu sangat sedih. Mengapa
dokter pada saat itu di daerahnya kurang bisa menangani ibunya sehingga akhirnya sampai meninggal dunia. Sedangkan motivasi anak pertama itu adalah untuk mengikuti jejak karir ayahnya yang sudah menjadi direktur ternama dan menjadi dokter senior di satu rumah sakit. Pertanyaannya Regina sekarang, siapa yang memiliki ambisi dan siapa yang memiliki intuisi? Anak pertama memiliki ambisi yang kuat. Ia ingin melanjutkan karir seperti ayahnya, ingin menjadi dokter dan masuk ke fakultas kedokteran yang memang terbaik di seluruh negeri. Namun bagaimana dengan anak kedua? Anak kedua memiliki intuisi. Ia mempunyai panggilan hati ketika ibunya dirawat di rumah sakit. Ia tidak ingin ada orang lain yang mengalami hal yang sama seperti yang dia alami. Namun fakta uniknya di sini adalah anak kedua juga memiliki ambisi. Nah, faktanya anak kedua ini dia sama belajar jauh lebih keras dibandingkan dengan anak yang mendapatkan tutor, anak pertama yang mendapatkan tutor dengan guru terbaik di seluruh negeri. Namun anak kedua berusaha belajar diam-diam mengambil buku anak pertama, dalam tanda kutip meminjam, lalu sering belajar di perpustakaan dan lebih intensitas belajarnya lebih tinggi. Dan itulah sisi ambisi yang ia punya. Oleh karena itu, anak muda zaman sekarang hendaknya dalam melakukan segala apa yang ia lakukan, jangan hanya mengedepankan ambisi, jangan hanya punya kekuatan yang begitu kerasnya di depan, namun di dalamnya juga perlu ada sisi lembut dan juga sisi pendingin. Ibaratkan sebuah alat pemanas nih, tungku pemanas, di dalamnya memang harus panas untuk membakar semangat api gelora, namun juga perlu ada suatu bahan pendingin di luarnya supaya lingkungannya juga tidak ikut memanas, karena nggak mungkin kalau misalnya semuanya panas, harus ada pendinginnya juga. Jika teman-teman juga mengerti lambang yin dan yang, yin yang ada hitam dan ada putih di tengah itu, semua butuh keseimbangan di dalamnya. Jika seseorang hidup hanya dengan ambisi saja, mereka akan gagal, termakan oleh emosi, amarah, dan juga berbagai dorongan dari orang lain yang mungkin ia sendiri tidak mau. Untuk apa ambisi itu? Apakah ambisi tersebut hanya untuk menyenangkan hati orang lain? Hanya untuk agar dipandang oleh orang-orang yang akan memberikan komentar terhadap si anak tersebut? Atau orang-orang yang hanya akan memuji, sekadar memuji dan membawa berbagai hadiah kepada anak tersebut, yang pada akhirnya ketika anak tersebut menjalani keputusan itu, ia tidak akan bergairah dan tidak sesuai dengan keinginannya. Berbeda dengan orang yang hanya memiliki intuisi. Orang yang hanya memiliki intuisi, ia hanya akan menikmati dan menjalani kehidupan seadanya. Tidak akan ada daya juang yang lebih, karena hanya berkeinginan untuk bermimpi. Ada seseorang filosofis yang mengatakan bahwa kamu boleh bermimpi sangat tinggi. Mimpi itu harus, tapi jangan lupa benturkan dengan kenyataan yang ada. Kita boleh bermimpi untuk menjadi seorang miliarder, tapi ketika hobi kita, ketika mendapatkan gaji langsung dihabiskan, kurang memanajemen dengan baik keuangan kita, jangan pernah bermimpi untuk menjadi miliarder. Ketika kita bermimpi untuk bisa menjadi ranking 1 di kelas, jangan kita tidak belajar. Kita harus belajar dengan rajin dan realistis untuk mengejar materi keterlambatan kita agar kita bisa menjadi juara 1 di kelas. Inilah yang perlu dipahami oleh generasi masa kini. Come on guys, be realistic. Kita tidak bisa terus hidup di dalam kepura-puraan. Kita terus memaksa diri kita untuk, aku pengennya ini, tapi aku kurang effort. Inilah yang perlu ditingkatkan lagi oleh anak-anak muda zaman now. Bagaimana dengan mereka yang memiliki ambisi dan juga intuisi yang balance?
akan ada sisi di mana mereka jauh akan hidup lebih menyenangkan dibandingkan dengan orang yang hanya memiliki salah satunya. Ketika seseorang hidup dengan ambisi dan juga intuisi yang stabil, dijamin dan berdasarkan riset sudah mengatakan bahwa mereka akan menjalani kehidupan yang jauh lebih damai dan sejahtera. Karena mereka bisa melakukan apa yang mereka sukai dan mengeksplor jauh lebih dalam dibandingkan dengan orang yang hanya terlalu santai atau juga terlalu menggebu-gebu. Jadi ambisi dan intuisi di sini merupakan komponen yang harus ada ketika seseorang ingin memutuskan untuk melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu untuk berkarya. Jadi ketika tidak ada suatu keseimbangan dalam suatu pengambilan keputusan atau perjuangan kita dalam hidup, tidak akan ada hasil yang maksimal. Teman-teman, saya akan menutup podcast pada hari ini dengan cerita pribadinya Regina. Regina pada saat SMP sangat ingin masuk ke SMA favorit di Surabaya. Namun pada saat itu Regina masih belum mengenal konsep antara ambisi dan juga intuisi ini. Regina memaksa diri belajar setiap hari sampai malam, mengikuti kursus di bimbingan yang juga cukup bagus pada saat itu, dan mengupayakan supaya bisa masuk ke SMA negeri favorit itu tersebut. Lalu karena tidak tahan dengan tekanan yang ada, akhirnya Regina jatuh sakit, bed rest, jadi lebih temperamen. Dalam hal makanan juga akhirnya makannya sembarangan karena tidak pulang ke rumah, tidak makan di rumah dengan baik. Lalu juga sangat gampang lemas. Hubungan dengan teman juga akhirnya sedikit renggang karena terlalu self-center. Akhirnya tidak adanya satu dorongan lagi pada saat itu. Di satu titik sudah selesai akhirnya pada saat itu, sehingga masa-masa SMP kurang berkesan karena terlalu sibuk dengan ambisi sendiri. Setelah masuk ke SMA, ada yang menyadarkan Regina bahwa hidup itu sejatinya bukan ditentukan dengan satu tujuan, satu indikator, namun hidup ditentukan oleh berbagai indikator yang salah satunya juga adalah kebahagiaan kita. Sudahkah kita bersyukur dan bahagia hari ini? Hendaknya kita bisa menyeimbangkan antara intuisi dan juga ambisi yang kita punya dan yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Itu yang benar-benar perlu ditingkatkan oleh anak muda zaman now, supaya mereka tidak mudah terdistract, tidak mudah lelah, dan juga tidak menyesal ketika intuisinya terlalu dalam. Sehingga teman-teman semua perlu ditingkatkan lagi untuk keseimbangan antara intuisi dan juga ambisi yang kita punya. Dan jangan lupa untuk tetap bahagia dan bersyukur menjalani kehidupan kita, terutama di masa normal baru ini. Sekian yang dapat Regina sampaikan pada hari ini di podcast yang sangat terbatas ini. Tapi Regina berharap apa yang Regina pikirkan, yang Regina keluarkan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih dan see you later guys, bye.